Kesetaraan gender menjadi isu yang dirasakan semakin penting akhir-akhir ini. Karena pada hakikatnya setiap pria maupun wanita harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkarir, bekerja, maupun berkarya. Kesadaran ini harus ditumbuhkan sejak dini. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia menyelenggarakan acara Girls Take Over, di mana kita memberikan kesempatan kepada 3 wanita muda Indonesia untuk bisa merasakan menjadi Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai dalam satu hari. Inilah mereka yang terpilih. Maria. Oh, Putri jadi Dirjen. Pas awal ketemu Bu Sri, itu orangnya emang secantik itu, seindependen itu. Ya ampun, udah kayak panutan seluruh perempuan Indonesia lah. Sebenarnya saya suka membaca sih, tapi di sekolah saya itu loh Bu, perpustakaannya, buku-buku yang disediakan itu sangat kurang. Dan kalau tiap hari kita masuk perpus lihat buku yang sama, bosan toh gitu. Fasilitasnya juga masih sangat jauh dari kata memadai. Kamu bisa masak? Bisa. Oke. Tapi bisa juga nyuci motor. Ini anak-anak hebat nih. Iya. Putri Dirjen. Ini adalah jaket Bea Cukai, betul nggak? Nih Dirjen Bea Cukai. Mendapat kesempatan jadi Dirjen Pajak. Baru beberapa hari yang lalu saya bukan siapa-siapa, toh hari ini sudah menjadi Dirjen Pajak Indonesia. Pokoknya itu senang sekali. Kalau kita lihat dari mulai penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Tugasnya Menteri Keuangan apa sih? Pasti orang bakal jawab, ya ngurusin uang keuangan negara gitu. Padahal keuangan negara itu nggak segampang itu. Komoditis, minyak, ini ekuitas. Oh, selamat datang Menteri. Jadi dengan IE ini Kemenkeu akan memetakan proses bisnis, penetapan aplikasi, IT, dan juga pengolahan data. Saya ingin agar semua tadi yang sudah diungkapkan tadi, yang terkait juga, agar secepatnya bersinergi. Rapat pimpinan, karena kan itu harus menghadapi dirjen-dirjen yang jauh di atas aku, pinternya, pengalamannya, wah. Itu saat pimpin rapat toh, tidak pernah kalau pimpin diskusi di kelas sih mungkin, tapi ini kan beda sama orang-orang besar di negeri ini ya, agak ya. Jadi beliau meminta agar kiranya pimpinan di Dirjen Bea dan Cukai pun minimal 30% adalah perempuan. Tentunya gimana sih rasanya mimpin rapat gitu kan, berhadapan sama direktur-direktur yang tentunya udah berpengalaman banget. Perasaannya lega banget malahan, dan baru sadar kalau ternyata gak sesimpel rapat-rapat yang aku lihat gitu biasanya di televisi atau media lain. Yang jelas leadership tuh pasti bermanfaat banget buat aku ke depannya. Kedua, komunikasi untuk karena soft skill tuh diperlukan kan, soft skill nggak cuma tentang IT, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana cara kita untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa kita mampu kayak gitu. Soft skill. Gimana semua, masih semangat? Ya udah, ambil posisi dulu. Silakan, mulai.
Bersyukur sih Kak bisa terpilih, bisa diberi kepercayaan sama Yayasan Plan, bisa diberi kepercayaan sama Kemenq, juga sama rekan-rekan dari YCG, itu Youth Coalition for Girls, untuk mewakili suara teman-teman di luar sana, anak perempuan, terutamanya tentang kesetaraan gender, karena kan kita tahu Indonesia itu terutama di daerahku tuh ya Kak, itu patriarki atau terlalu mengagung-agungkan laki-laki. Itu seolah-olah perempuan tuh di bawah gitu daripada laki-laki, padahal kan enggak gitu. Siswa Samapta, selamat sore! Pas ke Kennel K9 itu pegang anjingnya, tapi yang pendiam tuh di ngelus-ngelus bulunya, sama pas pertama kali masuk mobil dinas dibukain sama bapak ajudannya, terus ditanya-tanya, aku nanyain ke dia agenda hari ini apa Pak, nanti setelah ini kita kemana gitu, ngerasain bener gitu. Apa ya? Banyak banget sih Kak. Ayo. Semuanya dibagi secara shifting. Ya, jadi mereka akan bergantian. Membangkitkan rasa percaya diri ya. Yang kedua juga itu melatih kepemimpinan. Yang ketiga, saya jadi yakin motivasi untuk saya juga kalau ternyata perempuan itu bisa loh. Aku merasa puas dalam hidupku ketika aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Ingin terus bisa bermanfaat untuk orang lain, ingin terus lebih baik lah pada intinya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Terus kalau misalnya ada event atau ada kesempatan untuk menyuarakan pendapat, berusaha aja, walaupun misalnya kalian nggak didengar atau mungkin nggak direspon dengan baik, tapi setidaknya kita udah mencoba, kita udah berusaha yang terbaik, nantinya juga pasti ada hasilnya yang lebih baik kok. Untuk teman-teman semua, perjuangkan hak-hak kita, terutama kesetaraan gender. Tetap percaya diri, be yourself, jadi diri sendiri. Karena ketika kita menjadi diri sendiri, ada kekuatan yang akan timbul dari seorang perempuan gitu. Oke, baik. Anda sudah melihat video itu. Saya mau ke Sally. Sally, apa kesan yang kamu dapat dari melihat video tersebut, Sally? Saya terharu dan bangga, Pak, sebagai perempuan. Ya, bisa diberi kesempatan, bukan saya sih, tapi melihat perempuan muda itu bisa diberi kesempatan untuk satu hari menjadi orang-orang penting, memimpin rapat, seperti itu, terharu gitu loh, Pak. Dan kalau kamu kaitkan dengan organisasi gitu ya, maksudnya Kementerian Keuangan gitu, gimana pendapat kamu? Melihat video ini tuh jadi kayak merasa apa? Oh ternyata organisasi sebesar Kementerian Keuangan itu gimana gitu misalnya? Kalau menurut pendapat saya, kayak organisasi Kementerian Keuangan itu sudah baik, sudah gimana ya Pak? Sudah menjunjung gimana ya? Bingung Pak menjelaskannya. Sudah bagus lah ya gitu. Iya, Kamu menangkap sebuah kesan yang baik gitu ya dari organisasi. Oke, terima kasih Sally. Yang laki-laki mungkin Alvan nih. Van. Iya Pak. Ya kalau kamu ngelihat menangkap ini video tadi itu apa gitu? Saya menangkapnya Kementerian Keuangan itu udah memperhatikan banget kesetaraan gender Pak. Oke, kata siapa? Dari videonya. Ya dari videonya, oke nggak apa-apa. Terus? Terus ya jadi perempuan sama laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin Pak. Oke, baik.
Sama ya dengan tadi hampir sama dengan yang disampaikan Sally. Oke, terima kasih ya Van dan Sally. Ya, Mudah-mudahan Pak. video Sama, Pak. tadi teman-teman bisa mendapatkan sedikit insight gitu ya. Bahwa salah satu kuncinya tadi yang jadi Menteri Keuangan sehari itu bilang bahwa ketika dia belajar sama Ibu Menteri, dia belajar bahwa kunci dalam memimpin organisasi adalah leadership satu, yang kedua adalah komunikasi kalau tadi Anda melihatnya. Nah, itu menjadi sangat penting dan relevan di pertemuan hari ini. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok penyaji yang kayaknya hari ini udah cukup cerah-cerah ini ya. Silakan Anda memiliki waktu kurang lebih 40 menit menyampaikan ya apa saja mengenai komunikasi organisasi gitu ya. Memang agak sedikit banyak sebenarnya di dalam bagian komunikasi organisasi. Nanti beberapa yang penting-penting saja ya yang akan kita bahas karena akan lebih banyak praktek-prakteknya gitu ya. Kita bisa melihat ke relevansi dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita gitu ya. Ketimbang kita banyak membahas tentang materi yang terlalu kognitif. Silakan kelompok penyaji, siapa yang akan membuka presentasi kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membawakan atau memaparkan materi mengenai komunikasi organisasi. Nah, sebelum itu, di sini kita mengangkat tema beach party. Nah, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Nah, karena kita mengangkat tema beach party, jadi kita memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami menggunakan lagu. Oke. Jadi, langsung kita mulai saja. 1, 2, 3. Yang kece, namanya siapa? Asik. Nama saya Aditya Laksmana. Lanjut. Namanya siapa? Nama saya Amalia Madani. Keren. Yang keren, namanya siapa? Yang keren, Naufal Ramadhani. Asik, lanjut. Yang lucu, namanya siapa? Yang pasti, Nura Riza Putri. Asik. Asik. Yang kalem, namanya siapa? Yang kalem, namanya Mario. Lanjut. Lanjut. Terakhir nih. Yang imut, namanya siapa? Yang imut, Sherly Rosalina. Ye, tepuk tangan semua. Terima kasih. Jadi setelah perkenalan langsung saja masuk ke materi. Ini beach party atau dangdut sih sebenarnya? Kita sesuaikan, Pak. Jadi mix and Oh match. iya. Oke, mix and match. Campur-campur lah ya. Oke. Iya, Pak. Ya, good. Very interesting. Silakan dilanjutkan. Oke. Saya akan langsung memulai presentasinya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Mar, untuk PPT-nya di aku belum kelihatan. Untuk teman-teman semua, presentasinya apa bisa terlihat? Belum terlihat. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, untuk siang ini materi yang akan kami bawakan mengenai komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita mengenal komunikasi organisasi itu sendiri, kita harus mengenal apa itu organisasi. Nah, di sini, seperti yang kalian tahu, kalian kan pasti udah pernah tahu banyak organisasi kan. Nah, kalau misalkan diteorikan atau didefinisikan secara teori, menurut Devito 2011, organisasi itu didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi di sini kuncinya itu adalah mereka sekelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam organisasi itu terdapat tingkat struktur, dan terdapat 2 tingkat struktur itu, yaitu struktur formal dan struktur informal. Nah, kalau di sini itu dibilang tertulis kalau struktur formal itu menurut garis hierarki, sedangkan struktur informal itu menyilang garis hierarki. Nah, gimana sih itu tuh maksudnya? Nah, kalau formal, seperti namanya kayak struktur formal. Nah, itu contohnya misal nih di kampus, ada direktur, ketua jurusan, ketua kaprodi, kayak gitu. Jadi sesuai hierarkinya mereka, ada tingkatan seperti itu. Nah, kalau misalkan struktur informal, dia itu menyilang garis hierarki, alias mereka itu nggak memandang hierarki itu sendiri. Apa sih contohnya? Contohnya itu semisal dosen-dosen yang bergabung menjadi satu, atau guru matematika yang bergabung dalam sebuah forum, atau semisal seperti Pak Reza, dosen komunikasi publik yang bergabung dalam satu forum. Nah, di sini kita nggak ngelihat nih, di dalam antara dosen-dosen itu bisa aja ada yang ketua prodi, nah ada yang cuman dosen aja, ada yang kajur. Nah, di sini kita nggak ngelihat hierarki itu, jadi mereka itu berkumpul untuk kepentingan individu mereka masing-masing, kayak gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, lanjut. Setiap organisasi itu juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang paling sering itu tujuannya ada yang menjurus ke keuntungan, ada yang menjurus yang tidak menjurus ke keuntungan. Jadi mereka itu ya tujuannya yang mencari keuntungan tuh ya nyari duit, maksudnya kasarannya bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau yang untuk yang tidak untuk mencari keuntungan itu berarti memiliki tujuan lain selain itu. Nah, di sini poin pentingnya lagi, setiap orang dalam organisasi atau individu dalam organisasi itu tuh bisa jadi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Padahal dalam definisi organisasi sendiri itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berarti kita harus menselaraskan setiap orang dalam individu itu atau kelompok individu itu untuk bisa mencapai tujuan yang sama dalam satu organisasi. Nah, gimana caranya untuk menselaraskan itu melalui komunikasi organisasi yang akan kita bahas nanti. Nah, komunikasi organisasi itu ada 2, komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, di sini udah ada juga di slide, kalau komunikasi organisasi itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama ilmiah, hubungan antar manusia, sistem, dan kultural. Tapi sebelumnya, aku akan membahas komunikasi formal dan informal itu sendiri. Gimana sih komunikasi organisasi yang formal dan informal? Nah, seperti udah bahasanya ya, pasti kalian udah bisa bayangin apa bedanya formal dan informal. Ya formal tuh ya berarti yang sesuai dengan sistem, sesuai dengan aturan. Tapi kalau informal ya udah berarti dia nggak formal, bisa bilang kayak gitu. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih? Untuk formal itu bisa dibahasain itu komunikasi yang sesuai dengan cara kerja dalam organisasi. Contohnya, semisal memo, surat resmi, surat dinas, kayak gitu. Nah, sedangkan komunikasi-komunikasi informal itu yang nggak harus nurut sama aturan, ya udah berkomunikasi aja. Jadi itu tuh bisa digambarkan tentang komunikasi antar individu di organisasi itu sendiri, kayak gitu. Sebagai bentuk kebutuhan mereka secara individual, seperti itu. Nah, lanjut. Untuk komunikasi organisasi itu ada beberapa pendekatan kan. Nah, ini menurut teori Goldhaber tahun 1990. Kita ke teori yang pertama. Untuk pendekatan ilmiah, itu tuh mereka memakai studi. Jadi gimana caranya berbagai studi yang memungkinkan manajemen itu mengidentifikasi alat atau cara untuk meningkatkan produktivitas yang ujungnya mencapai tujuan organisasi, kayak gitu.
Jadi untuk ingat-ingatnya ilmiah, karena secara ilmiah kita menggunakan pendekatannya menggunakan studi seperti itu. Nah, Contoh organisasi dengan pendekatan ilmiah yang tinggi, Mbak Rara. Misalnya apa gitu? Kan pakai pendekatan ilmiah itu kan artinya organisasi itu bekerja sesuai dengan hasil riset, dengan data gitu ya, dengan untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Misalnya di mana banyak banget contohnya kan dengan pendekatan kalau ilmiah. semisal seperti ini Pak, WHO. Ya banyak sekali, nggak usah jauh-jauh, WHO, pabrik gitu. Pabrik kan harus bisa menghitung cost accounting dia sehingga labor cost dengan production rate-nya harus tercapai gitu kan, dengan dengan minimalis sumber daya menghasilkan output yang maksimal. Itu banyak sekali di organisasi profit, utamanya adalah pabrik. Oke, lebih cepat Rara, lebih straight to the point ya. Ya Pak. Nah, untuk pendekatan yang kedua adalah hubungan antar manusia. Nah, itu gimana sih di sini yang bisa digarisbawahin itu? Mereka itu menggunakan pendekatan dengan perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Ini tuh gimana sih secara gampangannya kita ngomongnya tuh kayak pendekatan antar manusia aja. Jadi misal nih di sebuah perusahaan kita pakai pendekatan ya udah ngasih gaji yang sesuai kayak gitu. Jadi biar gimana caranya pendekatan-pendekatan secara manusia ini tuh membuat karyawan itu betah, karena di sini yang perlu digarisbawahi karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif kayak gitu. Jadi mungkin bisa ditambahin uang lembur atau uang transport, uang makan kayak gitu, atau gaji yang sesuai dengan emang mereka kerjanya kayak gimana, gajinya ya sesuai kayak gitu. Nah, untuk yang pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan sistem. Nah, namanya aja sistem. Nah, jadi di sini itu yang vital dalam pendekatan ini adalah sebuah sistem. Sistem ini dinilai sebagai interaksi antar individu di dalam organisasi itu sendiri. Bagaimana cara antar individu itu berkomunikasi, bagaimana saling mempengaruhi. Jadi gimana caranya sistem ini itu tuh membuat semua bagian itu dikoordinasikan dengan baik. Nah, sistem ini yang vital di sini. Jadi gimana caranya kita membuat sistem yang baik dengan hubungan antar individunya itu dikoordinasikan dengan baik. Nah, untuk yang terakhir adalah pendekatan kultural. Nah, di sini kata kuncinya adalah culture atau budaya. Nah, gimana caranya kita tuh mengidentifikasi jenis kultur mana sih yang bisa kita angkat, yang bisa mempengaruhi antar individu di dalam organisasi itu untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Jadi kita menciptakan suatu kultur di dalam organisasi untuk dapat diterapkan yang dapat mempengaruhi semua individu atau antar individu itu untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Lanjut ke presentasi selanjutnya. Oke, sebentar Rara, sebelum jauh kita mau elaborate karena kalian mahasiswa tingkat akhir dulu. Ya tadi ada pendekatan, organisasi punya pendekatan-pendekatannya. Tadi sempat disinggung tentang hubungan antar manusia ya, bahwa pegawai atau anggota organisasi itu akan senang ketika organisasi itu peduli kepada anggotanya. Begitu ya Rara ya? Nah, Iya, lantas ada beberapa paradigm ataupun asumsi baru yang dibangun saat ini supaya kita nggak telat zaman gitu ya. Bahwa di modul juga ada sih sebenarnya bahwa ternyata boleh nggak sih kalau ada asumsi atau penelitian yang bilang bahwa organisasi atau anggota organisasi atau karyawan di dalam sebuah organisasi itu ya, ketika dia didekatkan dengan hubungan manusia, itu nggak korelasi positif kok sama produktivitas gitu. Misalnya, ini mimbar akademik yang kita bahas. Misalnya di dalam kita, di pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pegawai pajak gitu ya, udah dikasih gaji yang sangat luar biasa, udah dikasih macam-macam untuk menyenangkan tadi ya, kalau kata Rara, untuk bisa mendekatkan hubungan agar produktivitasnya tinggi. Tapi kalau bicara result, kayaknya penerimaan itu saat ini aja November udah tinggal sebulan masih 65% dari target yang sebetulnya sudah diturunkan 20% dari sebelumnya. Nah, bagaimana Rara atau kelompok penyaji bisa menjawab itu gitu loh. Lantas organisasi itu seperti apa sih gitu? Maaf Pak, bisa diulangi, agak tidak terdengar tadi Pak. Tadi paham nggak maksud saya tentang kondisi saat ini?
gitu ya. Boleh nggak sih kalau misalnya ada asumsi bahwa manusia atau anggota organisasi itu yang sudah didekatkan dengan pendekatan manusia itu ternyata tidak berkorelasi positif kok dengan produktivitasnya. Paham nggak sih maksud pertanyaan saya, kelompok penyaji? Ya, oke, silakan. Bisa nggak kalian berargumentasi di sana? Jadi Pak, sesuai yang saya baca di modul itu, untuk pendekatan ini tuh cenderung malah memberikan banyak perhatian, padahal ada fokus-fokus lain yang sebenarnya itu juga mempengaruhi dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi itu, seperti konflik dan persaingan. Nah, mungkin yang dicontohkan Bapak itu bisa jadi Pak, karena tadi sebenarnya Bapak sudah sempat mencontohkan dengan misal DJP memberikan gaji tinggi, udah tunjangan dan segala fasilitas yang diberikan itu belum tentu menjanjikan bahwa nggak ada nih pegawai DJP yang nggak resign. Nyatanya, tahu saya juga kalau dari cerita Kak Ringat ada juga yang DJP resign. Berarti kan untuk pendekatan antar manusia ini banyak. Kalau ngomongin resign ya banyak di setiap organisasi. Tapi produktivitas yang saya tanya, Rara. Produktivitas itu kan berarti target kita penerimaan nih. Tapi ternyata penerimaan kita nggak semaksimal yang diharapkan gitu ya. Misalnya. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan ke kalian, teman-teman, bahwa pendekatan ini tuh dimensional. Jadi kalau ditanya mana pendekatan yang paling baik, yang nggak ada. Pendekatannya itu tergantung dan sangat situasional dengan kondisi relevan dan terkini di organisasi tersebut gitu. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa pegawai itu harus disenangin terus supaya kalau tadi kan bilang kalau pegawai puas dia akan produksinya tinggi gitu ya. Padahal nggak juga gitu. Padahal pasti banyak elemen yang lain. Bisa pendekatan ilmiah, bisa pendekatan, makanya ada pendekatan sistem dan pendekatan culture. Pendekatan culture tuh jelas bahwa organisasi ini adalah apa yang dipikirkan oleh para anggotanya. Jadi budaya itu hidup di dalam sebuah organisasi dan nantinya jadi cara mendapatkan hasil dari organisasi itu. Paham ya maksudnya? Jadi ketika Anda bisa menjawab gitu ketika ada misalnya buruh gitu ya, buruh naikin, kenapa sih nggak buruh kita sejahterain aja gitu ya pakai pendekatan manusia, tapi jadi selesai masalah organisasi. Nah, Anda bisa menjawab bahwa pendekatan itu tidak serta-merta langsung menyelesaikan sesuatu. Paham ya ini ya? Oke, silakan. Oke, ya itu good point. Yang poin pertama yang hari ini bisa kita angkat. Silakan dilanjutkan. bisa lanjut ke slide berikutnya. Mario. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemimpin dan anggota. Nah, dalam suatu organisasi itu kan pasti ada pemimpin sama anggotanya. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama itu mengenai peran anggota dalam kelompok atau organisasi. Peran di sini ada 3. Yang pertama yaitu peran tugas kelompok. Maksudnya itu anggota mampu memfokuskan secara spesifik dalam mencapai tujuan dari kelompok itu. Jadi mereka itu diatur oleh kebutuhan dan juga tujuan dari kelompok. Apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Nah, peran ini mereka jalankan tidak sebagai individu, tapi tidak sebagai individu terpisah, tapi sebagai bagian dari keseluruhan organisasi itu. Lalu peran yang kedua itu peran membina dan mempertahankan kelompok. Jadi di kelompok itu kan ada hubungan interpersonal yang beragam. Nah, hubungan itu tuh harus dipelihara agar kelompoknya bisa berjalan dengan efektif. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kelompok itu bisa saja manakala ada masalah, konflik, itu mengganggu komunikasi kelompok-kelompok kecil pada tingkat pribadi maupun sosial tertentu. Nah, peran yang ketiga individual. Kalau 2 peran tadi yang tugas kelompok sama membina dan mempertahankan kelompok itu kan sifatnya cenderung produktif mendukung tercapainya tujuan dari suatu kelompok. Nah, kalau sifat yang ketiga, peran yang ketiga ini
kontraproduktif. Jadi dia itu justru menghambat tercapainya tujuan dari kelompok itu. Nah, selain kelompok, itu ada juga partisipasi anggota. Partisipasi anggota itu sangat penting dan di sini ada beberapa poin mengenai pedoman dalam melakukan komunikasi dalam organisasi agar berjalan efektif. Yang pertama yaitu berorientasi pada kelompok. Jadi, sebagai anggota tim partisipasi, itu partisipasi Anda itu akan bernilai jika dapat membantu pencapaian tujuan organisasi dan juga memenuhi kepuasan para anggota lainnya. Lalu yang kedua, itu pusatkan konflik pada masalah. Pada dasarnya konflik itu kan nggak bisa dihindari karena itu tuh merupakan bagian alamiah dari adanya pertukaran ide maupun proses. Nah, jika ada konflik itu jangan berfokus pada pribadi individu lain, kita harus fokus pada masalah yang ada. Jika kita tidak setuju akan suatu hal, ya kita ungkapkan, kita jelaskan kenapa, alasan apa yang membuat kita tidak setuju, lalu bisa kita berikan solusi yang disarankan. Nah, jika ada anggota lain yang mungkin tidak setuju dengan pendapat kita, ya kita jangan anggap itu sebagai serangan ke kita. Gitu. Lalu yang ketiga, itu bersikap tanpa prasangka secara kritis. Jadi kita itu harus mendengarkan secara terbuka, tapi tetap kritis terhadap komentar-komentar anggota lain. Jangan menerima atau menolak tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang keempat, pastikan pemahaman. Maksudnya itu memastikan bahwa gagasan dan informasi yang kita berikan itu dipahami oleh orang lain. Dan kita juga harus memastikan bahwa kita memahami kontribusi dari para anggota lainnya. Next. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas mengenai gaya kepemimpinan. Menurut Benis dan Nanus dan Zhou itu ada tiga macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu pemimpin lepas kendali. Di sini tuh intinya pemimpin tidak punya inisiatif untuk mengarahkan atau menyarankan alternatif suatu tindakan. Mereka mengizinkan anggotanya untuk berkembang dan melaksanakan sendiri pekerjaannya dan melakukan kesalahan pun tak apa gitu. Jadi pemimpin itu jarang memberikan arahan kepada anggotanya, tapi juga tidak menghukum anggotanya kalau ada kesalahan. Lalu jenis yang kedua itu pemimpin demokratis. Kalau di pemimpin demokratis ini, pemimpinnya memberikan arahan. Selain itu, pemimpin juga mengizinkan anggotanya untuk mengembangkan dan melaksanakan cara-cara apa yang dikehendaki oleh anggotanya. Jadi anggota itu didorong untuk melakukan sasaran dan prosedur, memberikan arahan, tapi tetap mengizinkan anggotanya mengambil keputusan sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu otoriter. Ini tuh dalam menentukan kebijakan, pemimpin itu membuat keputusan tanpa persetujuan anggotanya. Komunikasi mengalir dari pemimpin ke pemimpin, tapi tidak dari anggota ke anggota. Jadi pemimpin itu memutuskan psikologis anggotanya, terus memberikan penghargaan juga hukuman terhadap anggotanya jika melakukan kesalahan. Dan pemimpin ini memusatkan tanggung jawabnya itu pada diri mereka sendiri. Nah, di sini Kubein menyajikan analisis yang bagus ya mengenai kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang efektif. Yang pertama itu sebelum ke sana, Amalia, sebelum ke pemimpin efektif, terus dari 3 pemimpin berdasarkan show tadi, mana yang pemimpin yang paling baik menurut Anda? Setiap dari masing-masing gaya kepemimpinan ini Dikemas dulu ya jawabannya, Amalia, sebelum ngomong.
Oh ya, baik, Mbak. Ya, mana baca modul tuh bisa. Tapi cara mengemas tuh kelihatan loh kalau presentasi itu baca gitu sama yang paham dengan enggak itu kelihatan. Gitu. Silakan. Menurut Anda mana di antara tiga ini yang paling baik gitu atau yang paling inilah yang paling bagus gitu? Kan jelas tuh lepas kendali, demokratis, otoriter gitu. Menurut saya Pak, dari tiga gaya kepemimpinan ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah itu tuh dipakai menyesuaikan kondisi organisasi saat itu. Jadi tergantung kondisi saat itu bagaimana. Nah gaya kepemimpinan Gimana? Terputus. Saya tidak mendengar nih atau memang hilang ya, teman-teman? Iya, Amalianya. Pak, saya juga tidak mendengar. Ya. Ini kegedean topi sih, Amalia. sebentar. Saya Iya. lanjutkan. Jadi dari tiga gaya kepemimpinan tadi itu Mana sih kamu tuh, Amalia? Saya tuh kayak ngomong sama topi gitu, kayak jamur gitu kan, kayak bagaimana? halo Amalia. Kamu materi yang paling penting ini harus kejawab dulu. Mana yang paling bagus? Jelas tidak ada yang paling bagus, teman-teman. Ya, kenapa? Karena tadi kalau kita belajar organisasi semuanya situasional. Tiga jenis pemimpin ini itu akan menjadi paling bagus di dalam kondisi dan relevansi organisasi tertentu gitu. Nah, Amalia harus bisa jawab nih. Berarti kalau otoriter tuh sebenarnya gimana dan dia bisa dipakai di mana gitu. Ini gitu tidak mau mendengarkan sangat tidak demokratis, satu arah satu pintu. Nah, tapi dia bisa efektif kok di dalam organisasi. Banyak bahkan organisasi yang mengharuskan kondisi pemimpin ataupun directionnya itu otoritas. Silakan coba disampaikan. Mana ini? Halo. Amalia mendengar suara saya? Maaf Pak, tadi nggak mendengar secara keseluruhan. Nah itu karena ketutup sama topinya itu loh. Jadi nggak dengar. Saya yang lain dengar tuh jelas gitu. Coba dibantu deh, Rara tadi nyimak kayaknya pertanyaan saya. Maaf Pak, suaranya putus. Oh gitu. Ya udahlah. Salah topinya ya, bukan salah saya. Ini penting nih jawab ini. Ya banyak sekali ya organisasi itu yang butuh otoritas. Saya ingin sampaikan bahwa otoriter itu tidak bermakna selalu negatif. Otoriter itu kan artinya dia satu komando ya, memiliki otoritasnya di dalam memberikan arahan gitu ya. Misalnya di TNI, Anda bayangkan kalau di TNI itu tidak otoriter, tidak satu komando, bisa yang satu perang, yang satu masuk ke yang satu nyemplung ke laut, yang satu. Jadi banyak organisasi yang otoritas. Ini untuk organisasi yang sifatnya repetitif, sifatnya sangat harus kerjanya bareng-bareng. Di pabrik juga gitu. Seringkali otoriter. Buruh itu dipaksa dengan satu komando. Gitu loh. Sering terjadi gitu ya. Jadi aspirasi itu lain lagi. Nanti kalau penyampaian komunikasi nanti ada komunikasi lateral sama komunikasi ke atas gitu ya. Nanti bisa disampaikan. Oke, itu lanjutkan Amalia. Baik, akan saya lanjutkan tentang
Nah, giliran ngelanjutin dia denger tadi ditanya nggak denger dia. Ayo. Join kembali. Ya, oke Amelia. Nggak, santai aja sih. Saya cuma cuma memastikan bahwa Anda fokus di dalam presentasi ini, gitu ya. Yang pemimpin efektif nggak usah dulu. Kamu dari tadi ada sebuah bagan di sebelah kiri. Bagan apa itu? Bagan yang tidak terlihat tulisannya itu tuh apa sebenarnya? Oh iya, yang bagian sebelah kiri itu menjelaskan tentang peran manajerial. Nah, di sini itu ada 3 kelompok. Sebentar, Pak. Ya nggak kelihatan, ya memang nggak kelihatan itu kan? Agak buram. Yaitu yang pertama itu ada peran antar pribadi atau interpersonal. Ini peran apa sih Amalia? Saya mau tanya dulu deh, ini peran apa? Oke, pertanyaan saya yang kamu harus jawab. Jadi pemimpin, leader sama manajer itu sama atau beda? Tadi kan kamu ngomongin pemimpin, sekarang kamu ngomongin manajerial gitu ya. Terus menurut kamu pemimpin dengan manajer itu dua hal yang sama, or hand in hand, or totally different atau gimana? Pemimpin sama manajer itu berbeda. Kalau menurut saya pemimpin itu dia itu bekerja dengan tim untuk membangun visi misi maupun mencapai tujuan dari satu organisasi maupun misalnya di perusahaan seperti itu, Pak. Tapi kalau manajer itu lebih ke sistem operasionalnya. Sistem operasional dari organisasi itu, mengenai prosedur-prosedurnya, terus bagaimana sih cara mereka itu menjaga agar sistem itu tuh bisa berjalan dengan semestinya, agar itu tuh bisa digunakan untuk mencapai tujuan nanti. Oke, Kepala KPP Pondok Aren itu manajer atau leader menurut kamu? Dengan pemahaman kamu? Leader. Berarti dia nggak melaksanakan fungsi manajer, gitu ya? Tadi kan kamu bilang, kamu tuh coba buat, kamu kan bilang beda nih, Amalia. Kita belajar nih, nggak apa-apa. Kan kita, teman-teman, kalau leader tadi kamu bilang dia berkaitan dengan visi misi, gitu ya. Kalau manajer dia berkaitan dengan SOP, gitu kan? Berarti ini fungsi beda, Dok. Lantas kalau ada orang pada posisi tertentu, dia akan menjalankan fungsi sebagai leader atau dia akan menjalankan fungsi sebagai manajer? Ini organisasi nih. Menteri Keuangan itu leader atau manajer? Kedua-duanya, Pak. Kenapa kedua-keduanya? Emangnya dia menjalankan SOP tertentu gitu misalnya? Atau emangnya dia menjalankan visi? Bukan yang menjalanin visi itu organisasi? Bukan dia sebagai menteri? Dia sebagai pemimpin karena mengarahkan dan menginspirasi di kelompoknya itu. Terus juga ada peran sebagai manajer, yang mana itu tuh tadi lebih ke tugas administrasinya, Pak. Kalau kepala KPP-nya tadi leader. Tapi menterinya manajer. Nah, konsep ini jadinya kebalik-balik, Amalia. Jadi saya coba luruskan ya. Jadi kalau leadership, teman-teman, kita bilang orang itu leader itu sifat ya. Leadership sifat, leader itu orang yang memiliki sifat itu. So, when it comes to leadership or a leader, itu berkaitan dengan dia ya memiliki kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin sebuah organisasi dan menjadi simbol dari pimpinan tersebut. Jadi dia sifatnya itu simbol dan sifatnya menjadi seorang inspirator, sifatnya menjadi figur yang disegani, figur yang menjadi media darling, yang menjadi public darling. Itu adalah nilai-nilai leader. So people follow him, ya, orang bisa terinspirasi gitu ya. Itu adalah sosok leader ataupun nilai leadership. Paham sampai sini? Nah, when it comes to managerial
ya, yang mau disampaikan sama Amalia dengan bagannya ini, manajerial itu adalah sebuah fungsi di dalam organisasi untuk mengawasi, ya, specifically mengawasi dan menjalankan tugas-tugas tertentu dalam hal pencapaian organisasi. So dia technically berada di sana untuk mengawasi. Manajer itu mengawasi dan memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada dia itu berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan. So, ketika kita bilang bahwa seseorang itu dia bisa menjadi seorang leader tanpa menjabat sesuatu, dia bisa jadi leader. Misalnya, saya bukan Menteri Keuangan, tapi saya bisa jadi leader bagi mahasiswa saya, bagi orang sekitar saya, bagi staf kecil saya bisa menjadi leader. Karena saya memiliki kemampuan, kita bisa memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan menjadi simbol pada suatu posisi. Tetapi kalau menjadi manajer, gitu ya, seorang manajer itu wajib punya nilai leadership. Karena dia akan menduduki posisi jabatan-jabatan tertentu dan dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya manajerial, tapi dia juga harus memiliki leadership. Paham ya? So, seorang kepala kantor pelayanan pajak, dia tidak hanya bertugas sebagai seorang manajer. Jelas dia sebagai seorang manajer karena dia melaksanakan fungsi tertentu ya pada jabatan tertentu untuk mengawasi kegiatan tertentu. Tetapi dia di sisi lain dia juga dapat berperan sebagai seorang leader, sebagai seorang inspirator, sebagai seorang penyokong, simbol gitu ya. Itu adalah fungsi leader. Jadi siapapun menduduki jabatan tertentu, Menteri Keuangan pun dia bisa menjadi seorang manajer ketika itu berbicara tentang tupoksinya. Paham sampai sini Amalia dan teman-teman? Paham, Pak. Ya, paham jelas ya. Gitu loh cara jelasinnya. Nah, kemudian sekarang kamu mau ngomong manajerial itu ada role-nya. Jadi memanage sebuah organization itu punya fungsinya. Ada 3 kan ya, Amalia? Apa tuh? Saya tanya aja deh sekarang biar cepet. Itu ada interpersonal role. Nah, itu sebagai Yang apa? kedua. Kalau kita bicara interpersonal itu sebagai apa? Jadi pertama di situ dijelasin sebagai tokoh figur. Lalu yang kedua itu sebagai pemimpin atau leader. Dan yang ketiga itu penghubung di sini itu maksudnya ketika ada pihak di luar organisasi yang berhubungan dengan kita seperti misalnya ada klien, pemasok maupun pemerintah. Ya, oke, gampang ya. Nah, yang kedua, dia punya peran sebagai Informasional. ya, sebagai kehumasannya. Nah, di sini peran komunikasi sebagai informational, dia itu menjadi apa di dalam sebuah organisasinya? Ini tuh ada 3 peran ya. Yang pertama itu monitor. Yang monitor ini berarti mengawasi kinerja bawahannya sesuai dengan tujuan semula. Lalu yang kedua itu di sini ada penyebar informasi. Artinya itu menyebar seluruh informasi tentang kebijakan-kebijakan organisasi kepada karyawannya agar si karyawan itu juga mengerti sebenarnya kebijakan apa sih yang dijalankan di organisasi itu. Nah, terus yang ketiga itu spokesperson atau biasa disebut juru bicara. Jadi peran itu dibutuhkan dalam menyampaikan informasi terutama ke pihak luar, pihak eksternal. Ya jelas ya, jadi sebagai spokesperson. Jadi kalau ada isu yang ditanya adalah kepala kantornya, bukan tukang sapunya, karena dia adalah spokespersonnya di dalam organisasi itu. Nah yang terakhir adalah decisional. Peran decisional ini yang menarik. Salah satu peran yang menarik adalah peran apa? Entrepreneur. Iya, entrepreneur role. Nah, apa yang dimaksud dengan entrepreneur ini dan kenapa menarik sekali? Kenapa seorang manajer itu harus punya peran entrepreneur? Silakan. Peran entrepreneur ini diperlukan karena ini cenderung sifatnya jujur, terus mereka itu kreatif, inovatif, terus bertanggung jawab juga, Pak. Terus apa hubungannya dengan organisasi? Kan nggak lagi jualan nih kepala kantornya. Kenapa dia harus punya peran entrepreneur?
dari sifat-sifat semacam uletnya, terus kejujurannya, inovatif. Apa sih elemen yang bisa jadi highlight dari entrepreneur di modulnya itu adalah apa? Harus inovatif dan juga harus risk taking yang paling penting. Risk taking itu adalah kemampuan untuk mengambil resiko. Entrepreneur itu adalah orang yang akan mengambil resiko karena dia bertanya ataupun dia mempertanyakan tentang masa depan. Dia kan masih mengambil resiko untuk kebutuhan bisnis kan, entrepreneur itu. So this kind of values is needed and mandatory for each manager ya, supaya organisasinya itu mencapai tujuannya. Anda bisa bayangkan organisasi sekelas kantor pelayanan pajak gitu ya. Kalau pimpinannya itu tidak memiliki risk taking untuk menggenjot penerimaan, untuk mengextend, untuk berani mencekal, untuk berani lebih ketat mengawasi WP-nya, so the aim atau tujuannya itu nggak akan mungkin tercapai. So this kind of value itu mandatory bagi seorang manajerial. Gitu ya, Amalia ya. Baik, Pak. Ya, oke, cukuplah ini di sini. Silakan gantian, apalagi yang mau dibahas. Selanjutnya akan membahas jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, jaringan komunikasi ini bisa membentuk pola komunikasi formal dan informal. Di sini terdapat gambar 5 macam struktur jaringan komunikasi. Tanda panah mencerminkan aliran pesan. Yang pertama ada struktur lingkaran. Struktur ini tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama dan memiliki wewenang yang sama untuk mempengaruhi kelompoknya. Yang kedua sorry ini di skip aja nih. Struktur jaringan ini kan gampang nih, bisa dibaca kan? Cuma gitu doang gitu. Sekarang pola aja nih, pola atau arus. Langsung next. Pola komunikasi itu terbagi menjadi dua tadi, yang komunikasi formal dan informal. Nah, yang pertama ada komunikasi ke atas, di mana pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat hierarki yang lebih tinggi. Contohnya itu dari pelaksana ke manajer. Komunikasi ini biasanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, berbagai gagasan untuk perubahan, dan saran perbaikan. Yang kedua ada komunikasi ke bawah, di mana pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah. Contohnya itu adalah perintah dari atasan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal atau lateral, di mana komunikasi terjadi antara bagian yang memiliki posisi yang sederajat, yang bergerak di bagian yang sama dalam suatu organisasi. Misalnya antara pelaksana ke pelaksana atau pegawai ke pegawai. Nah, yang keempat ada komunikasi diagonal. Komunikasi ini melibatkan dua tingkat yang berbeda dalam organisasi, di mana orang yang satu dengan yang lainnya tidak saling menjadi atasan atau bawahan. Yang selanjutnya. Terus hambatannya apa tuh? Ya, setiap saluran komunikasi. Ini lanjut dulu atau menjawab? Yang saya tanya dulu dong, Charlie. Ya, setiap komunikasi tadi memiliki kelebihan dan kelemahan. Contohnya kalau yang komunikasi ke atas itu memiliki kelebihan membuat karyawan merasa lebih memiliki dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Nah, kalau kelemahannya itu terkadang terdapat anggota yang takut untuk mengirimkan pesan negatif ke organisasi tersebut, dan biasanya kan manajemen itu sifatnya menginstruksi gitu. Jadi Jadi kemampuan mendengar karyawannya itu lebih buruk gitu. Untuk yang komunikasi ke bawah itu kelemahannya perbedaan bahasa yang digunakan di tingkat manajemen dan karyawan. Itu terjadi karena tingkat pendidikan dan pengetahuan. Untuk yang komunikasi horizontal itu kelebihannya memperlancar pertukaran informasi pengetahuan dan pengalaman. Kemudian membangun semangat para karyawan itu. Terus kekurangannya terdapat bahasa khusus yang digunakan oleh bagian tertentu yang tidak dimengerti oleh bagian yang lainnya. Terus untuk yang komunikasi diagonal itu kelebihannya penyebaran informasi menjadi lebih cepat dari bagian yang lain dan dapat ikut membantu masalah
dapat ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Gitu, Pak. Kekurangannya kalau diagonal tuh kan antar division gitu ya, antar jauh gitu, kita bisa langsung ke sana ke sini. Itu kekurangannya apa? Maksudnya hambatan ya, saya nggak bicara kekurangan, kita bilangnya hambatan gitu ya. Hambatannya? Apa sih yang akan menjadi Hambatannya mungkin hambatannya adalah mungkin jika kurang dekat dengan orang tersebut jadi susah untuk berkomunikasi gitu. Nggak, maksudnya nih, misalnya kan diagonal gitu ya, kamu bisa hubungin saya langsung gitu, kamu bisa hubungin Pak Direktur langsung gitu tanpa lewat saya, kan bisa kan diagonal, Pak Direktur bisa langsung ke Sherly gitu misalnya, komunikasinya bisa seperti itu kan kalau diagonal ini kan, tingkat-tingkat yang berbeda. Nah, hambatannya apa gitu? Hambatannya adalah bahwa akan ada proses hierarki yang seharusnya dilakukan menjadi terbengkalai gitu. Misal kamu mau izin cuti atau izin apa, kamu langsung ke atas gitu ya. Sedangkan ada step yang harus dilakukan dari mulai atasan langsung, dari mulai apa gitu kan, menjadi silo gitu, menjadi miss jalurnya gitu. Padahal harus ada sebuah way of communication, harus ada arah dan hierarkinya dulu gitu. Gitu ya maksudnya? Baik, Pak. Ya, silakan. Itu formal. Nah, yang menarik informal dong, Sherly. Apa sih komunikasi informal dan bagaimana organisasi bekerja di sana? Ya, selanjutnya ke komunikasi informal. Menurut Devito, komunikasi informal ini adalah komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi, tetapi lebih secara individual. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan kelebihan dari komunikasi informal ini, yaitu dapat berfungsi sebagai papan pengumuman yang menyuarakan kepenatan pegawai, membantu menyalurkan berita yang tidak bisa dikirim lewat jaringan formal, dan pegawai dapat saling berbagi berita selentingan, sehingga satu sama lain menjadi pemain kelompok yang kompak. Tunggu, apa sih contoh konkret dari komunikasi informal? Komunikasi informal ini apa, Sherly? Misalnya terjadi suatu perubahan kebijakan di suatu perusahaan, kemudian kebijakan itu belum diumumkan resmi oleh pimpinan atau manajer, tapi kabar tersebut sudah beredar oleh salah satu anggota dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi barangnya itu apa? Komunikasi formal kan tadi nota dinas, surat, pengumuman, instruksi gitu ya. Itu kan formal yang orientasinya pada organization. Nah, kalau informal ini barangnya apa? Jenisnya itu namanya apa? Kabar di burung, modul. Pak. Nah, Kabar itu dia burung. yang saya tanya. Namanya adalah gosip, kabar burung, desas-desus. Ini adalah informal. Tapi dia jadi barang komunikasi gitu kan. Kenapa? Karena tadi dia dilakukan dalam organisasi itu oleh pegawai gitu ya. Nah, coba deh dielaborasi dengan contoh. Sherly silakan langsung digambarkan dengan contoh. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada contoh dari komunikasi informal. Next, selanjutnya. Next. Contohnya ini yang seperti tadi saya contohkan, ada sekelompok karyawan yang membicarakan tentang berita perubahan kebijakan perusahaan sebelum berita tersebut resmi diumumkan oleh organisasi yang belum jelas kebenarannya, namun kemungkinannya tuh sudah akurat. Hal tersebut dapat terbentuk karena intensitas mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi di luar jam kerjanya. Contoh lainnya adalah karyawan yang mencurahkan keluh kesah tentang fasilitas kantor, gaji atau tunjangan, atasan atau rekan kerjanya, dan pembagian kerja dalam suatu perusahaan tersebut. Terima kasih, Pak. Saya nggak dapet nih maksud contoh realnya nih, Sherly. Gini ya, maksudnya ya, tadi kelas sebelumnya bagus banget ngasih contohnya. Jadi desas-desus kabar burung itu bagaimana korelasinya terhadap komunikasi organisasi? Kalau nggak kan kita bisa abaikan saja kan. Tapi kenapa menjadi penting kabar burung, desas-desus, isu? Yang pertama menjawabnya adalah yang namanya kabar burung itu ada di dalam organisasi.
Jadi pegawai, anggota organisasi itu ngomongin tentang sesuatu, desas-desus. Nah, di dalam modul kita itu bilang kan, kalau si Davis itu, Kate Davis ya ilmuwannya, itu bilang ya Shirley ya, bahwa sebenarnya kabar buruk yang ada di dalam organisasi berdasarkan penelitian 75 to 95% is a fact, bahwa sebenarnya gosip adalah fakta yang tertunda. Jika kita bilang di dalam organisasi, isu itu adalah fakta yang tertunda. Nah, tadi dicontohkan oleh kelas sebelumnya. Misalnya hanya dari Twitter saja, Lisan Manfest itu bilang bahwa tahun 2020 lulusan Kementerian Keuangan tidak menerima pegawai termasuk dari lulusan STAN. Ini isu kan, kabar burung. Gitu yang belum tentu kebenarannya. Nah, kemudian dia berkembang, teman-teman. Kenapa dia menjadi sebuah poin di dalam organisasi itu? Karena dia relate dengan pegawai, dan kabar burung itu menunjukkan dan mengindikasikan bahwa orang-orang dan pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut itu memiliki keterikatan emosional. Satu poin. Jadi kalau ada kabar burung yang banyak di dalam organisasi, itu membuktikan bahwa orang-orangnya itu peduli sama organisasinya. Jadi kalau ada berita tentang itu di STAN Manfest, itu artinya mahasiswa STAN, pegawai Kementerian Keuangan itu aware loh dengan kondisi dia, aware loh dengan organisasinya. Paham ya maksud saya sampai sini? Memiliki keikatan emosional. Nah, this kind of bonding, ikatan emosional ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi organisasi. Yang pertama bisa menjadi baik karena kabar burung yang beredar dan ada responnya itu dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi untuk mengubah kebijakan tersebut. Ya, yang lebih baik. Yang kedua, walaupun itu tetap harus dijalankan, misalnya tadi moratorium itu tetap harus dilakukan, penyampaiannya bisa lebih baik. Jadi kalau kabar buruk informal itu sangat mempengaruhi organisasi, bahkan menjadi salah satu penentu kebijakan. Gitu ya. Jadi bisa aja loh, maksudnya buktinya dengan penyampaian yang lain, nggak mesti 5 tahun ke depan, bisa aja angkatan yang seterusnya bisa ditempatkan, sebagian ditempatkan, bisa menjadi pengubah hasil dari komunikasi di dalam organisasi. Gitu ya maksudnya, Shirley? Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. 10 menit lagi ya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola komunikasi organisasi. Di dalam mengelola komunikasi organisasi, itu terdapat 2 cara. Yang pertama adalah dengan menangani pesan-pesan rutin. Nah, dalam organisasi, komunikasi sendiri merupakan salah satu unsur yang penting, gitu. Di mana kalau misalkan komunikasi organisasi ini ada yang nggak beres, gitu, itu akan mempengaruhi ke reputasi suatu organisasi tersebut. Di bawah ini juga ada beberapa cara-cara untuk menangani pesan-pesan rutin. Yang pertama, dengan mengurangi jumlah pesan. Pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kita rapat, kok rapatnya nggak selesai gitu? Kok banyak banget yang dibahas gitu? Padahal isinya out of topic. Nah, di situ gimana caranya organisasi itu bisa mengefisiensikan agar informasi itu dapat terserap secara efisien. Kemudian yang kedua, memberikan instruksi yang jelas. Dengan memberikan instruksi yang jelas, itu nanti tujuannya tuh untuk menghindari yang namanya miskomunikasi dan juga menghindari penafsiran yang bersifat ambigu. Kemudian yang ketiga, dengan mendelegasikan tanggung jawab. Sehebat-hebatnya manajer tersebut tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas di divisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, manajer itu butuh untuk mempercayai seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas di divisi yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah dengan memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada petugas yang memiliki tugas di bidang komunikasi. Contohnya kalau misalkan di KPP mungkin humas dan juga seksi pelayanan yang secara langsung berhadapan kepada wajib pajak ya. Kemudian yang kedua adalah menangani krisis komunikasi.
Di dalam komunikasi itu dikenal dua falsafah. Dua falsafah ini dapat dipakai oleh organisasi ketika terjadi krisis komunikasi. Yang pertama adalah bersikap diam, dan yang kedua adalah katakan yang terjadi dan dengan segera. Apa itu kalau krisis komunikasi, Adit? Kenapa, Pak? Krisis komunikasi. Jadi mengelola komunikasi organisasi itu kan dua, satu pesan rutin, yang rutin-rutin tuh gitu caranya ya. Saya nggak akan bahas lagi. Yang rutin tuh organisasi gampang dikelola. Tapi organisasi itu bisa menemui kondisi krisis komunikasi gitu. Communication krisis ini apa? Barang apa? Kayak ada gap antar divisi mungkin, Pak. Kayak miskom gitu. Coba dicari lagi. Maksudnya ini besar, ini krisis komunikasi ini gambaran yang sangat besar yang jadi inti kita cara menyelesaikan krisis komunikasi di organisasi. Apa itu? Krisis organisasi ini adalah sebuah kondisi, namanya juga krisis ya. Sebuah kondisi yang extraordinary, yang tidak biasa gitu ya, yang relatively selalu tidak menyenangkan dan membutuhkan sebuah tindakan atau action komunikasi. Jadi ada kondisi yang tidak menyenangkan, itu kita sebut krisis, bisa dari internal ataupun bisa dari eksternal gitu ya. Apa aja krisis komunikasi itu banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian tadi Adit sudah sampaikan falsafahnya bisa, falsafah komunikasi itu diam atau tell gitu ya. Lebih baik diam atau katakan yang sebenarnya terjadi dan segera anticipate. Nah, lantas kapan kita harus diam dan kapan kita harus tell the truth ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi krisis komunikasi? Kalau menurut saya mungkin tergantung subjek yang ingin disampaikan ya Pak. Kalau misalkan itu merupakan rahasia dari organisasi, mungkin nggak perlu diumbar ke publik gitu Pak. Dan kalau misalkan katakan yang terjadi atau tell the truth, itu ketika diobrolin bareng anggota organisasi Pak. Oke, kalau rahasia udah jelas ya. Yang namanya rahasia ya kita harus diam. Di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa prinsip efektivitas adalah ketika bukan tentang kita, itu adalah rahasia. Iya kan gitu ya. Nah, udah jelas tuh. Nah, kemudian kalau yang tadi ada kaitannya dengan orang lain gitu, boleh nggak ada yang didiamkan, ada yang di telling the truth? Kalau nggak kamu mau jelasin Strakom dulu deh. Strakom itu kan apa sih strategi komunikasi? Nanti pemerintah jadi contoh organisasinya, gitu. Ini saya lanjutkan, Pak. Ya, pertanyaan saya kamu jawab dengan presentasi kamu. Jadi nggak usah ngurut presentasinya, bisa dijelaskan dengan pertanyaan. Berarti langsung ke implementasi Strakom ya, Pak? Ya terserah. Gitu. Kamu mau jawab pertanyaan saya tadi, bagian krisis yang mana yang perlu didiamkan dan bagian krisis mana yang harus diceritakan. Dan kalau kamu contohkan di dalam pemerintah sebagai satu organisasi besar, bagaimana strategi komunikasi bekerja di sana? Gitu loh. Mungkin yang tadi Pak, kalau misalkan lebih baik bersikap diam ketika itu merupakan menjadi salah satu rahasia organisasi Pak. Iya, kalau rahasia udah pasti, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang berarti gini, berarti yang kamu mau sampaikan semua hal yang bukan rahasia itu harus dikatakan. Semua krisis. Enggak juga, Pak. Nah, terus gimana? Izin berpendapat boleh, Pak? Ya silakan kelompok penyaji. Menurut saya, kalau untuk ada beberapa contoh yang itu tuh tidak perlu untuk disampaikan atau diumbar. Seperti contohnya, menurut saya itu semisal ada sebuah serangan di suatu negara. Gini Pak, saya kurang tahu tentang fakta ini, tapi saya waktu itu pernah dibilang kalau misalkan itu ada sebuah rencana serangan itu di bagian Papua. Pokoknya kondisinya di sana itu sebenarnya nggak kondusif, tapi pemerintah itu nggak harus bilang ke masyarakat kalau misalkan ini tuh kondisi gawat, karena itu dapat menyebabkan masyarakat itu semakin khawatir atau kondisinya
mungkin bakal lebih kacau. Jadi ada beberapa krisis komunikasi yang boleh dibicarakan, apa yang tidak, dan itu merupakan salah satu contoh yang tidak dengan perspektif dari sisi pemerintah. Mohon koreksinya Pak jika. Oke, ya sebenarnya ngarahnya ke sana. Yang disampaikan Rara itu ada benarnya gitu ya. Nah, Adit dulu deh, Dit. Coba deh strategi komunikasi pemerintah tuh kan saya minta kelompok penyaji nyiapin strakom pemerintah gitu ya. Apa yang pemerintah lakukan dalam mendelivering komunikasinya kepada masyarakat. Yang jadi isu sekarang kan komunikasi publik pemerintah itu buruk. Dan ketika komunikasi buruk, public trust turun. Iya nggak sih? Iya kan? Itu isu besar loh. Kita ngomongin yang besar nih organisasi. Makanya saya bilang kalian cari contoh strakom pemerintah. Apa yang bisa kamu sampaikan, Dedit? Contoh strakom pemerintah. Itu ada gambar Ridwan Kamil tuh. Saya belum paham apa yang pengen kamu sampaikan. Jadi kali ini yang saya mau ambil contoh Bapak Ridwan Kamil. Kan beliau sangat terkenal ketika sewaktu menjabat menjadi wali kota Bandung ya Pak. Nah, Bapak Ridwan Kamil ini menggunakan salah satu alat yang sangat apa ya, digemari oleh masyarakat di zaman globalisasi ini, yaitu media sosial Pak. Jadi menggunakan Instagram untuk memposting apa saja program yang sedang dijalankan oleh Pak Ridwan Kamil dan juga jajarannya. Terus selain itu juga dengan adanya kolom komen itu, masyarakat juga bisa memberikan keluhan atau saran kepada pemerintah melalui Instagram dari Pak Ridwan Kamil, Pak. Terus, terus berarti yang disampaikan Pak Ridwan Kamil itu di media sosialnya, yang menurut dia perlu dibagi itu udah semuanya atau belum, Adit? Kalau ngelihatnya kan berarti nggak ada krisis dong, semuanya pasti pencapaian dong, gitu ya. Maksudnya orang tuh pasti di dalam public medianya, sosial media, nggak usah lah pejabat publik gitu. Kita aja kalau di media kita pasti pengennya ngasih yang benar dong, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Orang kan berbagi kebahagiaan, yang baik-baik gitu ya. Yang borok-borok kadang ditutup, iya nggak sih? Iya Pak. Nah terus gimana kamu menjembatani jawaban? Ini saya sudah mantik banget ya jawabannya. Coba. Berarti lebih ke ini sih Pak. Beliau itu hanya memposting hal-hal yang tidak tidak membuat khawatir atau mendapatkan pandangan negatif gitu Pak dari rakyat. Itu yang diposting oleh beliau. Berarti dia bisa bohong dong. Susah kan? Gimana? Ya. Untuk menambahkan, untuk contoh pemerintah dalam menangani krisis komunikasi itu, semisal contohnya di era COVID sekarang, itu salah satu strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah itu memberantas hoax tentang COVID-19. Ya, terus? Ya, maksud saya gini, yang dilakukan organisasi gitu ya, dalam menangani krisis itu dia bisa tell the truth, dia bisa diam. Ya teman-teman, yang akan dia diamkan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Satu, prinsipnya rahasia. Rahasia ini adalah internal organisasi yang nggak perlu diumbar meskipun itu krisis. Misalnya, Pusat Informasi Teknologi Kementerian Kominfo dihack, gitu ya. Ini masalah internal. Atau Pusat Informasi Keuangan kita gitu, Kementerian Keuangan itu dihack. Orang nggak perlu tahu krisis itu, so it's better for us to shut up. Paham ya maksudnya? Hati-hati, satu poin. Yang kedua, kita dalam strakom pemerintah, Anda bisa baca, Adit mungkin bisa sampaikan, bahwa pemerintah itu harus mengumumkan segala bentuk informasi publik. Yang artinya kita harus, organisasi itu harus menyampaikan the truth ketika stakeholdernya atau informasi itu berkenaan dengan stakeholder yang masif. Jadi organisasi sekelas pemerintah ketika itu tentang rakyat dia harus tell the truth. Organisasi ketika itu berkaitan dengan keselamatan pegawainya, Kementerian Keuangan harus bilang.
Ketika Kementerian Keuangan sebagai tugasnya tahu bahwa penerimaan shortfall dan mempengaruhi ekonomi masyarakat, resesi itu harus dibilang. Harus diinformasikan, tell the truth. Kalau kita balik ke apakah informasinya itu benar atau hoax, kita balik ke prinsip yang kemarin tentang dusta. Ketika dia tidak memenuhi dusta, maka dia adalah berita benar di dalam komunikasi. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian kenapa saya minta bahas Strakom? Karena Strakom ini adalah how we delivery the news. Jadi beritanya, elemennya adalah cara kita nyampeinnya itu harus memenuhi unsur organisasi. Gitu loh. Yang pertama, kalau kita bicara pemerintah, ada cek Strakom pemerintah bahwa berita yang disampaikan harus menjaga dan tetap mengkondusifkan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Jadi berita buruk sekalipun itu nggak boleh sampai bikin chaos kerusuhan karena justru akan memperparah. Ngapain ngasih berita kalau beritanya justru akan memperparah kondisi. Lain dengan telling nggak truth ya. Tellingnya the truth, tapi delivery packagingnya itu harus bisa memenuhi unsur-unsur itu. Paham ya maksud saya? Kayak penerimaan kita nih, shortfall. Kayak tadi kan, saya tuh tadi nge-zoom ngajar sambil press conference-nya Bu Menteri gitu. Kita bisa lihat Menteri Keuangan bilang bahwa resesi, technically resesi karena minus, ya kan? Tapi lihat dulu ada 1, 2, 3 penerimaan shortfall tapi PNBP naik 120% gitu. Jadi cara mengemas berita itu ada tekniknya. So krisis komunikasi bicara di sana, teman-teman. Ya, bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah di organisasi gitu ya, kita tuh nggak boleh berpikir seperti kita, tapi pikir ini buat organisasi. Dapat Anda gambarannya sekilas ya. Nanti panjang sebenarnya. Nanti. Tapi Anda paling nggak dapat dulu nih, komunikasi tuh bicara di sana gitu loh. Caranya gitu loh. Paham ya? Saya rasa ini dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Gitu ya, Adit ya? Terima kasih koreksinya, Pak. Ya, jelas ya. Jadi tadi kalau Rara bilang tentang apa tadi ya, ada banyak sekali isu gitu ya, kayak ada di Papua atau apa. Ini nggak detail, the government did not tell it gitu loh. Karena yang pertama itu mungkin saja rahasia. Kalau itu nggak rahasia, mungkin saja itu dapat mengganggu stabilitas nasional. Rakyat berhak tahu, tapi delivery package-nya bisa diatur. Harus memenuhi kaidah. Karena organisasi ingin mempertahankan organisasinya. Paham ya? Tapi ketika itu menjadi hak oleh masyarakat untuk tahu dan dapat akses, dia bisa banget. Gitu loh. Bagi Ridwan Kamil, emang nggak ada kemiskinan di Bandung? Adit, emangnya nggak ada COVID di Jawa Barat? Ada, Pak. Ada kan? Ada problem kan di sana. Tapi kita ngemas sebuah krisis itu kita pilih-pilih dulu. Gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu jelas. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Negosiasi 5 menit. Nah, sekarang memasuki negosiasi. Negosiasi itu secara sederhana berarti proses komunikasi yang terjadi secara terus-menerus hingga tercapai Apa sih yang suatu ngomong nih? Mario ya? Nggak ada videonya, Mario. Oh ya, lupa nyalain, Pak. Nah, gitu dong. Dilihatin dong, siapa sebenarnya Mario yang lagi ngomong gitu. Jadi saya tahu kamu tuh yang ngomong, kamu nggak pakai rekaman gitu ya. Tadi lupa, silakan. Ya, silakan Mario. Nah, jadi secara sederhana itu negosiasi berarti proses komunikasi yang terjadi secara terus-menerus untuk mencapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Nah, langsung aja ke prosesnya. Nah, menurut Casey ini ada 3 tahapan yang penting. Pertama, tahap perencanaan. Nah, fungsi tahap perencanaan itu ada 3. Yang pertama, sasaran negosiasi. Nah, jadi negosiatornya itu menetapkan hasil yang ingin dicapai. Nah,
hasilnya itu ada apa? Hasilnya itu ada sasaran yang ideal, atau yang bagusnya seperti apa, lalu ada sasaran dasar, itu batas bawahnya. Nah, lalu fungsi keduanya itu memutuskan strategi. Jadi, sebelum memulai, negosiator itu memutuskan dulu, dia itu mau strategi yang kooperatif, yang lebih bekerja sama. Nah, biasanya itu keputusan strategi kooperatif hasilnya berupa win-win solution. Nah, lalu untuk strategi yang kompetitif, berarti ada pihak yang kalah dan menang. Nah, dalam hal ini, hasilnya lebih cenderung ke win-lose solution. Nah, kalau strategi analitis, negosiator ini bukan sebagai petarung, tapi mereka bekerja sama untuk mencari solusi yang seobjektif mungkin dengan alasan yang paling rasional. Oke, jadi kalau perencanaan, yang intinya adalah kita harus set the strategies, gitu ya, Mario ya? Iya, Oke, itu cukup, itu saja. Yang implementasi atau tahap implementing, apa yang kita pikirkan di sana? Nah, untuk tahap kedua itu tahap implementasi. Di tahap ini, kita itu menerapkan tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita dalam negosiasi. Nah, di sini tuh ada taktik yang penting dalam bernegosiasi. Yang pertama itu cara Anda. Dalam taktik ini, kita itu lebih bersifat agresif atau mengontrol jalannya negosiasi. Nah, lalu taktik yang kedua, bekerja sama, kita lebih bersifat pasif, di mana kita mendengarkan pihak lawan, lalu kita hanya menanggapi saja. Lalu taktik yang ketiga ada tidak bertindak apa-apa. Jadi di sini kita tuh bersikap keras kepala pada pendirian kita sebelumnya. Jadi kita tuh nggak mudah berubah. Mau lawan kita ngomong apa, kita tetap berpegang pada prinsip kita sebelumnya. Oke, Nah, jadi lalu, tadi, jadi tidak, implementasi itu bicara tentang taktik ya, perencanaan bicara tentang strategi, gitu kan? Iya, benar. Oke, implementasi terakhir reviewing itu artinya apa, Mario? Kalau ini, jadi terjadi setelah negosiasi. Jadi yaitu melihat apakah proses negosiasi tadi kita sudah tercapai tujuan kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya tadi lupa menanyakan dan mungkin Mario juga lupa menyampaikan. Terus kenapa ada negosiasi? Negosiasi itu proses apa sih di dalam organisasi? Prosesnya itu tawar-menawar, Pak, untuk mencapai solusi yang menurut mereka itu paling bermanfaat. Kenapa? Kenapa orang harus bernegosiasi? Kenapa organisasi itu harus bernegosiasi? Kenapa harus ada negosiasi? Ini mendasar sekali. Kalau menurut saya dan kelompok saya, karena itu biasanya ada terjadi perbedaan pendapat, Pak, antara anggota organisasi gitu. Iya, jelas karena adanya perbedaan ya untuk mencapai kesepakatan. Jadi organisasi itu harus sepakat gitu ya. Seluruh anggotanya harus sepakat, makanya dia harus negotiate gitu ya. Nah, bisa win-win, bisa win-loss, bisa another solution, banyak gitu ya. Nah, skill ini menjadi sangat essential, Mario. Harus dipahami gitu ya oleh orang-orang di dalam organisasi karena dia akan menghasilkan kesepakatan yang berpengaruh kepada organisasi. Lantas tipenya negosiator itu apa? Tipe-tipenya gitu. Pak, izin menjelaskan nggak? Oh, udah lain orangnya. Jadi menurut Casey, tipe negosiator itu ada 4. Yang pertama, negosiator curang. Dari namanya saja curang berarti dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi bisa jadi kenapa? Ya, lanjut aja, Novel. Saya tidak mendengar Novel nih. Ya, mohon maaf Pak, tadi connection unstable. Oke, silakan. Tadi curang, terus profesional. Gampang ini kan? Mohon maaf,
tadi ada gangguan koneksi. Jadi yang pertama, negosiator curang. Negosiator curang dari namanya saja sudah jelas curang, berarti dia mempunyai cara, bisa jadi tidak benar, dan menghalalkan cara itu untuk memenangkan negosiasi, untuk mengalahkan lawan negosiatornya. Kemudian yang kedua, itu negosiator profesional, sudah pasti dia menerapkan proses-proses atau tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Mario tadi. Dia tahu apa yang harus dicapai, tahu lawannya akan bertindak seperti apa, dan memiliki keterampilan negosiasi yang baik. Sehingga untuk mencapai kesepakatan, dia mempunyai cara yang sangat baik dan sangat tepat, karena telah menjalankan tahapan-tahapan dengan benar. Kemudian negosiator bodoh, dia cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Nah, peran negosiator lawan yang berhadapan dengan negosiator bodoh ini harus menjelaskan seperti apa kesepakatan yang seharusnya dicapai. Itu untuk negosiator bodoh, karena kemungkinan negosiator bodoh ini tidak tahu atau memang tidak ingin tahu kesepakatan apa yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir, negosiator naif berlawanan dengan negosiator bodoh. Negosiator naif ini tidak tahu sama sekali apa persoalan yang ingin dibahas di kesepakatan tersebut. Nah, seorang negosiator harus berhati-hati ketika berhadapan dengan negosiator naif ini. Mungkin saja ada tujuan-tujuan tertentu yang memang diharapkan oleh negosiator naif ini. Seperti itu. Ya udah, terus apa lagi yang mau disampaikan? Dari kelompok kami sudah sampai tipe negosiator, Pak. Sudah selesai kan berarti kan? Ya. Iya, Pak. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok penyaji yang sudah menyelesaikan presentasinya. Terima kasih. Silakan, satu atau dua pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Kita buka ya kesempatan untuk pertanyaan. Silakan. Bisa di-end screen saja ini, Mario. Ya, silakan, ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, cukup jelas ya, berarti ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada yang tanya, berarti udah paham semua. Dan saya rasa juga mungkin apa yang disampaikan juga sudah cukup gitu ya. Jadi tadi sudah saya tambahkan, jadi saya tidak menambahkan lagi beberapa hal yang perlu di-highlight tentang organisasi gitu ya, krisis komunikasi dan lain segala macamnya untuk bisa mendapatkan tambahan ilmu bagi kalian. Baik, teman-teman, yang pertama saya mau bahas terlebih dahulu mengenai kelompok penyaji. Cukup bagus ya apa yang disampaikan, temanya ya, 1-2 halangan komunikasi, halangan sinyal tuh nggak masalah. Nah, ini standar yang baik gitu ya dari kelompok penyaji. Kita berikan apresiasi ya, upaya mereka ya untuk menjawab. Jadi standarnya memang gitu. Jadi kalau ditanya sama saya biasa, nanti Amalia mana tuh, jangan sampai dia saat ini sedang menangis di balik topinya karena ditanya-tanya sama saya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah periksa review tes 1 Anda gitu ya, review tes 1 Anda tentang pengungkapan diri gitu ya, yang kelas ini nilainya cukup bagus gitu ya. Beberapa sudah bisa mendelivering ideas, bisa menyampaikan dengan baik. Hanya saja beberapa juga masih punya isu ya. Yang pertama, suara Anda yang kalau menurut saya terlalu kecil ya. Maksudnya saya nggak tahu apakah Anda mengalami kendala di audio atau apa, tapi banyak yang mulutnya itu masih banyak belum seperti membuka gitu ketika ngomong. Nanti saya berikan catatan itu ya kepada kalian. Ada masalah di cara menyampaikan, masih banyak yang masih nggak yakin gitu ya, penggunaan kata juga beberapa, bahkan ada di kelas ini yang nggak ada mukanya tugasnya, dan itu tidak bisa saya nilai, yang otomatis itu nggak ada sama sekali itu. Saya nggak tahu kenapa. Saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa
tugas ini tuh komunikasi, paling nggak ada muka, ada suara, dan ini tuh hanya tulisan saja gitu. Saya nggak tahu apa yang akan disampaikan, apa pembelaan yang akan disampaikan Runeva, karena itu tugas komunikasinya tidak bisa saya nilai, dengan nilai minimal pun tidak bisa karena tidak memenuhi unsur tugas yang saya berikan. Nah, kemudian yang kedua dari penilaian tersebut ya, saya sudah punya yang menurut saya itu paling bagus, yang nanti akan kita lihat sama-sama, ya itu adalah punyanya ya, atau video pengungkapan dirinya punyanya Amalia Maharani, punyanya si Jamur ya, si topi jamur hari ini itu dia berhasil meraih A ataupun berhasil meraih review tes tertinggi di kelas ini. Mana sih Amalia? Saya mau ngomong dulu nih sama Amalia. Terima kasih, Pak. Iya, Amalia. Kamu kalau ngungkapin diri seru, kalau ditanya kamu langsung bersembunyi di balik topimu itu. Amalia, hari ini kita mau berbuat baik nggak, Amalia? Kenapa, Pak? Kita mau berbuat baik nggak hari ini? Amalia mau berbuat baik nggak hari ini? Boleh. Boleh, oke. Bolehnya mikir ya, maksudnya bisa nggak mau gitu dia maksudnya. Deh Amalia pilih deh satu teman, tapi harus lawan jenis kayaknya ya di kelas kita. Yang menurut Amalia tuh selama 5 pertemuan ini tuh punya kontribusi yang cukup dalam memenuhi kepuasan perasaanmu, mendukung perkuliahanmu gitu ya, Amalia. Siapa gitu? GA saya, Pak. Ya, siapa? Zaim. Zaim? Serius? Saya yang jadi nggak ikhlas nih kalau Zaim. Ya udah, kita mau berbuat baik ya Amalia. Amalia tadi dapat nilai paling tinggi itu Zaim. Sedangkan nilai kamu nggak tahu deh. Saya nggak tahu nilai kamu berapa. Tapi nanti saya sampaikan ya. Tapi Amalia terbaik. Amalia hari ini mau bikin berkah. Saya mau baik juga. Jadi Zaim tadi sudah dipilih Amalia. Nanti Zaim silakan tag saya ya. Kamu kirim ke saya alamatnya rumah Zaim gitu ya. Nanti saya akan kirim GoFood ke rumah Zaim sebagai hadiah dari Amalia ke Zaim ya. Gitu ya. Jadi menjadi inspirasi gitu ya. Jadi baik sama orang meskipun bukan yang paling bagus nilainya juga bisa dapat hadiah. Amalia yang menang, kamu yang dapat hadiah ya Zaim ya. Makasih, Pak. Oke, baik. Itu yang kedua, saya punya review tes kedua. Ya, review tes kedua ini yang pertama untuk meningkatkan nilai review tes yang pertama. Kalau dosen lain itu ngasihnya 1 pertemuan, harusnya pertemuan kelima ini kuis ya. Tapi kuis saya, review tes saya karena saya lagi baik. Kalau kemarin gitu ya, cuma seminggu, dosen lain ngasihnya saya ngasih 2 minggu supaya saya memberikan Anda kesempatan nih buat bikin video yang bagus gitu. Beberapa juga bagus ya, punyanya Nova bagus, punyanya Aditya juga bagus, punyanya Anita juga bagus gitu ya. Nanti saya sampaikan nilainya. Yang ini juga kalau yang dosen lain tuh pertemuan kelima doang kuis. Kalau saya karena saya lagi baik, saya kasih waktunya sampai dengan pertemuan ke-6. Jadi Anda punya waktu sekitar ya 1 hari, 2 hari ya, sampai dengan sebelum hari Sabtu. Itu harus Anda terhadap materi kita dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima. Saya akan bagikan di grup kelas tugasnya dan dikumpul, dan jangan sampai ada yang terlambat. Begitu ya, saran saya rasa Anda pasti bisa. Jadi kalau kemarin pengungkapan diri, video mungkin masih banyak yang takut, nah ini analytical. Kemampuan Anda menganalisis dan menyerap mata kuliah saya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ya, Anda bisa mengumpulkan nilai dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak segan untuk memberikan nilai baik kepada Anda yang memberikan atau menunjukkan antusiasme dan semangat yang sangat tinggi. Saya akhiri, teman-teman tetap sehat. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya teman-teman ya.